Jumpa lagi di Opini Budiman. Pemilu belum ditetapkan, namun kelompok-kelompok masyarakat sipil sudah mulai ramai mendeklarasikan capres maupun cawapres 2024. Ada yang mengusulkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024, ada yang mendorong Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Tapi ada juga yang lebih optimistik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani untuk capres dan cawapres 2024. Prabowo sendiri belum pasti akan maju dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Meskipun Gerindra sudah pasti akan mengusung Prabowo dengan diusulkannya Prabowo Subianto sebagai capres dari Gerindra, Gerindra pasti akan mendapatkan keuntungan elektoral karena memang Prabowo dan Gerindra identik sebagai capres dan juga sebagai partai politik. Namun pertanyaannya adalah kapan Prabowo akan menyatakan maju ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Kalaulah Prabowo kemudian maju, boleh jadi Prabowo adalah calon presiden yang paling berpengalaman. Karena sebelumnya di tahun 2009, Megawati Prabowo maju dalam kontestasi pemilu presiden, tapi kalah. Kemudian di tahun 2014, Prabowo maju sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, tapi kemudian juga kalah. Dan tahun 2019 Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno juga kemudian kalah oleh pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf dan kemudian Prabowo masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Publik mungkin akan bertanya-tanya apakah benar PDIP dan Gerindra akan benar-benar berkoalisi. Itu tentunya masih harus ditunggu. Meskipun hubungan mesra antara Prabowo dan Megawati di ruang-ruang publik semakin nampak dan semakin begitu harmonis. Sebuah foto yang dilepas di dunia digital yang menampakkan gambar Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan Puan Maharani dan diambil di Istana Negara memang memicu spekulasi politik bahwa seakan-akan koalisi itu akan begitu dekat. Peluangnya memang sangat terbuka karena memang baik PDIP dan PDIP sendiri bisa mengusung calon presiden ditambah dengan Gerindra akan menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Ada sekitar 33-34% yang melebihi ambang batas pemilihan presiden. Yang kedua, elektabilitas Prabowo cukup tinggi. Ia hanya bisa disaingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan yang cukup masuk dalam radar pemilihan calon presiden. Sementara masalahnya adalah elektabilitas dari Puan Maharani masih tergolong rendah hampir di semua lembaga survei. Faktor ketiga yang bisa mendorong koalisi PDIP dan Gerindra adalah perjanjian batu tulis yang ditandatangani pada tahun 2009 oleh Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Ada 7 butir perjanjian batu tulis yang pada waktu itu ditandatangani. Di antaranya adalah yang pertama adalah PDIP dan Gerindra sepakat mencalonkan Megawati dan Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres pada pemilu presiden 2009. Lalu kemudian Prabowo Subianto sebagai wakil presiden jika terpilih dan akan mendapatkan penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian di yang butir ketiga, Megawati dan Prabowo bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir A, butir yang di atas di mana Prabowo menentukan menteri-menteri yang bakal ditunjuk seperti Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.
Dan pendanaan disepakati 50% Prabowo dan 50% Megawati. Nah, yang dibutir yang terakhir yang sebenarnya bisa menjadi faktor untuk melunasi dan menjadikan koalisi PDIP dan Gerindra adalah Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Nah, inilah salah satu perjanjian batu tulis yang kemudian tidak terwujud karena pada tahun 2014 Megawati kemudian mendukung dan mengusung pasangan Jokowi Yusuf Kala sehingga perjanjian batu tulis itu kemudian tidak mewujud. Nah, apakah kemudian perjanjian batu tulis yang ditandatangani pada tahun 2009 itu kemudian akan diwujudkan di 2024 di mana kemudian PDIP mengusulkan Prabowo sebagai capres dan cawapres? Peluang itu terbuka lebar. Artinya peluang menjadi capres dan cawapres itu terbuka karena memang tergantung kepada Megawati dan Prabowo. Tapi pertanyaannya adalah masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama sentimen-sentimen pemilih pada pemilu 2024 yang mayoritas adalah 52% adalah generasi-generasi muda yang membutuhkan juga kepemimpinan yang lebih fresh, kepemimpinan yang lebih sangat engaged dengan generasi muda. Nah, faktor lainnya adalah Gerindra pasti akan diuntungkan dengan dimunculkannya Prabowo sebagai calon presiden karena itu bisa mengkerek suara Gerindra sebagai partai politik, tetapi apakah kemudian keuntungan politik yang sama kemudian akan didapat oleh PDIP dengan pasangan Prabowo Puan? Tentunya masih menjadi pertanyaan besar karena sentimen-sentimen publik, sentimen-sentimen pemilih inilah yang harus betul-betul menjadi pertimbangan. Satu faktor yang juga harus jadi pertimbangan adalah kemana arah politik Presiden Jokowi setelah 20 Oktober 2024. Endorse atau suara arah politik dari Presiden Jokowi ini akan sangat menentukan siapa yang akan muncul dalam kontestasi pemilu di 2024. Pemilu masih harus menunggu waktu, kita menantikan dinamika-dinamika politik ke depan, tetapi satu hal yang memang masuk akal dan perlu kita tekankan adalah bantulah negeri ini dengan tidak melakukan korupsi.